Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Akhir. Nomor induk mahasiswa saya 2000699. Saya dari kelas 1A Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar IPS terpadu untuk sekolah menengah pertama. Jadi, proyek sumber belajar IPS terpadu untuk sekolah menengah pertama, saya memilih KI dan KD kelas 7, yaitu bagian 3.2 dan 4.2, mengenai mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Dengan fokus materi pembelajarannya yaitu lembaga sosial, pengertian lembaga sosial, jenis-jenis lembaga sosial, dan fungsi lembaga sosial. Untuk proyek sumber belajarnya, saya memilih studi lapangan dan diskusi kelompok, di mana peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok mengunjungi satu lembaga sosial. Misalnya, kelompok 1 mengunjungi lembaga sosial keluarga, kelompok 2 mengunjungi lembaga sosial politik, kelompok 3 mengunjungi lembaga sosial pendidikan, kelompok 4 mengunjungi lembaga sosial agama, dan kelompok 5 mengunjungi lembaga sosial ekonomi. Dengan proyek sumber belajar yang saya buat ini, diharapkan peserta didik mampu memahami dengan mengamati secara langsung apa dan bagaimana peran dan fungsi lembaga sosial itu di masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai proyek sumber belajar yang saya buat, saya mengunjungi beberapa lembaga sosial di sekitar tempat tinggal saya untuk dijadikan contoh. Pertama, kelompok 1. Peserta didik ditugaskan untuk mengunjungi dan mengamati lembaga sosial keluarga. Salah satunya lembaga sosial keluarga adalah PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Peserta didik diharapkan mampu memahami secara langsung bagaimana peran dan fungsi PKK di masyarakat. Yang kedua, yaitu untuk kelompok 2. Para peserta didik ditugaskan untuk mengunjungi lembaga sosial politik. Salah satu lembaga sosial politik yang paling sederhana adalah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Peserta didik dalam hal ini diharapkan dapat mengamati secara langsung bagaimana peran dan fungsi BPD sebagai lembaga politik. Selanjutnya, untuk kelompok 3, para peserta didik ditugaskan untuk mengunjungi lembaga sosial pendidikan. Sebagai contohnya, yaitu sekolah dasar. Dengan kunjungan langsung ke lapangan seperti ini, diharapkan para peserta didik lebih tertarik dan lebih terbuka wawasannya tentang lembaga sosial pendidikan. Selanjutnya, untuk kelompok 4, para peserta didik ditugaskan untuk mengunjungi lembaga sosial agama. Salah satu contoh lembaga sosial agama yang paling sederhana adalah pesantren. Terakhir adalah kelompok 5. Untuk kelompok 5, para peserta didik ditugaskan untuk mengunjungi lembaga sosial ekonomi. Sebagai salah satu contohnya, peserta didik bisa mengunjungi pasar ataupun koperasi. Namun dalam contoh di sini, saya tidak mengunjungi kedua tempat tersebut, melainkan saya mengunjungi PTPN Goalpara yang terdapat di sekitar tempat tinggal saya. Pada dasarnya, PTPN pun masuk ke dalam BUMN, dan BUMN termasuk ke dalam lembaga sosial ekonomi. Dengan media pembelajaran studi lapangan seperti ini, banyak manfaat yang bisa peserta didik rasakan. Terlebih, dengan memanfaatkan fasilitas umum yang ada, tidak dikenai biaya yang besar. Selain tidak dikenai biaya yang besar, media pembelajaran seperti ini juga memiliki beberapa manfaat lain. Di antaranya adalah mempertajam kesadaran siswa terhadap lembaga sosial di sekitar mereka, mengenalkan siswa tentang kemungkinan bidang kerja dan karir, menumbuhkan rasa sikap tertarik siswa terhadap objek yang diamati, memadukan kelas dengan komunitas terbaru dan lingkungan yang lebih besar dan lebih berarti, mempererat keakraban dengan teman satu kelas dan melatih kerjasama antar siswa dalam suatu kelompok, serta memberikan suasana relaksasi di tengah rutinitas yang terkadang menjemukan. Sekian video mengenai penjelasan proyek sumber belajar yang saya buat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.